Piu piu. Piu 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 piu. Piu piu. Ada aja yang dibeli. Halo guys, welcome back to channel YouTube ZT Hobi Jajan. Jarvis Anjas. Oke guys, pada video kali ini aku akan nge-review salah satu brand favorit aku ya, yaitu adalah brand Moorestorm. Jang. Oke. Ya, jadi kalau aku angkat seperti ini, mukaku langsung hilang ya, karena saking gede kotaknya ini ya. Nah, jadi kenapa ini favorit aku? Karena menurut aku ini paling sweet spot ya, karena ukurannya lebih besar. Skala 1/9 ya, lebih besar sedikit daripada ZD Toys, tapi berasa kok lebih besarnya. Nanti kita akan bandingkan ya. Terus untuk khusus Mark 3 ini kita akan mendapatkan 2 figur sekaligus guys. Asik kan ya? Walaupun iya satunya itu cuma setengah kayak gini, tapi aku hitung ini figur juga lah. Karena ini pajangan yang cukup bagus menurut aku. Dan satu lagi kita bakal mendapatkan full utuh seperti ini dengan fitur-fitur yang lengkap juga tentunya. Nah, karena base-nya Moorestorm ini adalah model kit, jadi di konten kali ini tuh aku nggak bakal nunjukin kalian proses gimana aku ngerakit satu-satu cetak itu enggak ya, karena ya aku juga pernah bikin itu di Moorestorm Mark 7. Kalau belum nonton silahkan nonton dulu ya, di sana ada 7 part di video short yang aku bikin. Itu bikinnya setengah mampus sih ya. Aku agak kena mental bikin itu. Susah banget guys. Karena kita harus fokus ngerjain perakitannya, kita harus fokus ke framingnya, dan mata kita tuh nggak bisa ngeliat dari deket karena kehalang sama handphone kan. Jadi kita itu harus ngeliat si barang itu tuh melalui layar handphone, dan itu susah banget. Aku agak-agak tobat ya. Jadi untuk konten kali ini akan sedikit berbeda. Aku akan lebih fokus ke menghitung berapa jam kerja yang aku butuhkan untuk merakit 2 buah model kit yang ada di Mark 3 kali ini. Karena satu paketnya isi 2 figur ya, jadi kita langsung saja bablas semuanya. Aku juga termasuk lumayan pengalaman lah untuk ngerakit model kitnya Iron Man Moorestorm, karena aku sekarang udah punya 5 guys ya untuk model kit Moorestorm. Kalau nggak salah aku punya 5, berarti ini yang ke-6. Jadi aku rasa lumayan hafal lah beberapa part, jadi aku rasa bisa kerjain itu dengan cukup cepat ya, nggak terlalu banyak bertele-tele belajar dulu segala macem, nggak. Tapi tetap aku perlu baca buku panduannya, beneran plek-ketiplek, aku perlu banget baca. Jadi untuk konten kali ini tuh bakal ada 4 sesi ya. Yang pertama itu sesi opening yang sekarang sedang kita lakukan. Yang kedua itu bakal ada sesi perakitan yang mungkin aku nggak bakal tunjukin prosesnya, tapi aku cuma tunjukin nih kalau kepala aku jadi dalam waktu berapa jam gitu kan. Aku bakal pakai stopwatch setiap kali aku ngerjain, jadi bakal terhitung jamnya itu valid. Dari kepala, badan, tangan, kaki, color, dan construction-nya juga dibikin, dan seterusnya sampai selesai semua itu aku butuh berapa jam kerja. Terus yang ketiga itu aku akan melakukan yang namanya panel lining ya. Karena belajar dari pengalaman aku, waktu aku ngerakit Moorestorm Mark 7, aku pakein panel lining itu jadinya super duper bagus banget. Hasilnya lebih bagus, lebih tegas, lebih jelas gitu, lebih detail gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya Moorestorm ini, dia tuh catnya tuh benar-benar polos guys, tanpa ada yang namanya panel lining. Jadi cuma pure warna gold sama merah aja. Sama mungkin ada warna hitamnya lah dikit-dikit. Nah, jadi mengakibatkan warna itu kayak kurang tegas gitu loh untuk detailnya. Jadi kalau kita tambahin panel lining, dia bakal jauh lebih bagus. Jadi itulah tahap ketiga, panel lining. Dan tahap keempat, setelah semua udah jadi, kita baru review semuanya dari yang full body sama yang construction juga. Kita review artikulasi, review LED, segala macam seperti review figur pada umumnya lah ya. Lanjutannya video ini kan akan dimulai. Kita akan mulai dulu dari melihat kotaknya dulu ya. Jadi pertama itu di bagian depan sini. Oke, langsung fokus dia harusnya ya. Di sini kita mendapatkan sebuah gambar Mark 3 lagi nembakin repulsor beserta dengan tulisan-tulisan yang ada sebelah sini. Tinggal kalian baca sendiri. Karena ini boxnya gede, jadi harusnya udah jelas banget di layar kalian untuk ngebaca sekarang ya. Terus untuk di samping yang tadi kita udah bahas, seperti itu kira-kira. Kalau misalnya nggak fokus, aku angkat dia ke sini dulu. Nah, fokus kan? Oke, sekalian lihat sendiri. Ada gambar construction-nya, terus ada gambar parts-parts-nya, dan gambar si Mark 3 lagi terbang. Terus untuk samping sini aku rasa sama aja, mirip sama gambar yang ada di atas. Terus untuk di samping sini kita mendapatkan foto apa ya, fitur LED-nya mungkin dijelasin. Sama ada tampak depan dan belakang Mark 3 secara utuh. Nah, kalau udah bisa kita bahas kotaknya, kita langsung saja unboxing dia dan kita lihat ada berapa banyak sih rantangan dalam sini.
Harus sih banyak ya runnernya ya. Kita boleh coba buka dulu. Boom. Oke. Boom. Oke. Kita mulai. Nah, yang pertama ini kita mendapatkan satu bungkus. Isinya ada 4, ukurannya gede-gede semua ya. 4. Terus ada bungkus kedua yang isinya khusus stand base ya. Di sini ada 3 runner yang ukurannya besar, sedang, dan kecil. Di sini ada runner lagi, ukurannya 2 besar dan 2 sedang, total ada 4. Di sini ada untuk ball joint, ada 4 ukuran sedang. Ya, ini plastiknya kokoh banget ya, biar ball jointnya nggak gampang patah gitu kan. Terus selanjutnya di sini kayaknya khusus buat si construction-nya. Bagian chest plate, tangan, segala macam. Di sini ada 4, ukurannya sedang. Di sini juga kita mendapatkan runner lagi ukuran sedang dan ukuran kecil. Nah, ukuran kecil ini biasanya dipakai untuk sesuatu yang transparan, untuk matanya transparan, dadanya, tangannya gitu-gitu ya. Jadi ini hal-hal receh lah. Selanjutnya kita mendapatkan ukuran sedang, isinya juga 4 ya. Ini kayaknya untuk construction karena kepalanya warna hitam gitu kan. Tapi aku nggak tahu ya. Karena belum dibongkar, jadi aku nggak tahu. Nah, ini next lagi, ini juga bagian dari ball joint sepertinya ya. Atau ini replacement buat kaki plastiknya, untuk dalemannya, innernya, aku nggak tahu. Karena untuk innernya itu kan kita dapat yang die cast nanti ya. Jadi mungkin beberapa parts itu cadangan, jadi aku nggak mungkin pakai. Terus selanjutnya dapat lagi yang besar. Ini warna goldnya sedang 2 piece dan warna merah yang besar 2 piece. Udah berapa banyak? Kalian ngitungin nggak? Aku sih udah nggak tahu lagi ya. Di sini kita mendapatkan kotak untuk diorama lah ya disebutnya ya. Untuk si construction-nya. Bentuknya warna kotak begini. Ukurannya lumayan besar lah ya. Setelapak tangan aku lah ukurannya. Next kita mendapatkan LED-LED-an. Nah, di sini kita mendapatkan 4 piece LED, 2 dada dan 2 kepala. Kalau untuk LED yang tangan ini udah pasti baterai udah bocor, jadi nggak ada harapan guys ya, karena Morstorm ini mainan lama guys. Lalu kita mendapatkan spare tangan, baut, tembakan api, dan sebagainya. Next, di sini kita mendapatkan baterai yang udah soak. Nanti aku ada banyak stok baterai, jadi ini aman aja. Ini bisa dibuang kalau misalnya nggak pakai. Terus kabel, ini cuma untuk pajangan doang ya. Jadi untuk kelihatan construction tuh benar-benar lagi construction gitu kan. Nggak ada aliran listrik harusnya, karena dia cuma memanfaatkan baterai saja. Terus ada buku panduan yang tebal sekali. Dan dia full color. Enggak ding. Full color cuma di depan doang, kalau tengah-tengah udah black white gitu ya. Terus ada part diecast. Nah, di sini ada untuk kaki, untuk pundak kalau nggak salah, atau bahu, sama untuk paha. Dan dapat stiker hologram untuk stand base-nya, ada tulisan Mark 3 sama tiang dinamik atau dynamic stand lah sebutnya ya, bisa dibengkok-bengkokin untuk ngepose-posein dia nanti. Nah, jadi sebanyak itu. Berapa jam kah yang saya butuhkan untuk mengerjakan semuanya? Ini PR itu adalah karena ini 2 guys. Biasanya aku ngerjain 1 plus stand base itu udah lama banget. Apalagi 2 ya. Ya we'll see lah. Oke. Sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya, biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya ya. Apalagi kalau kalian suka Iron Man ya. Tapi di channel ini aku nggak bahas Iron Man doang sih. Cuma mungkin karena aku lagi demennya sama Iron Man, jadi seakan-akan Iron Man terus, padahal enggak guys ya. Channel itu aku mau jajan apa aja terserah aku gitu loh. Namanya juga channel saya hobi jajan gitu kan. Jadi silahkan subscribe dan kita akan lanjut ke part selanjutnya, yaitu part 2 ngerakit. Let's go.